Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mursida Syam, NIM 218011013 dari kelas A21. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Hakikat Pembelajaran. Dalam materi ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pembelajaran dan proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian pembelajaran dan proses pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran artinya suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar atau pendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajar atau sebagai penerima ilmu pengetahuan atau keterampilan. Nah, secara umum istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Sedangkan proses pembelajaran merupakan proses yang mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Pembahasan kita yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan sebab tanpa adanya perhatian dalam belajar, maka kegiatan tersebut tidak akan terjadi. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu keaktifan. Nah, peserta didik sebagai sentral dalam pembelajaran, maka sebagai konsekuensinya aktivitas peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam hal ini baik secara fisik maupun intelektual dan emosional harus aktif. Jadi, tidak ada gunanya guru melakukan pembelajaran jika peserta didiknya pasif saja, sebab para peserta didiklah yang belajar, maka merekalah yang harus melakukannya. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau pengalaman. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Yang keempat yaitu pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi peserta didik adalah kesadaran mereka untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan secara berulang untuk memecahkan masalah. Dengan kesadaran ini diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dalam melakukan pengulangan. Yang kelima yaitu tantangan. Nah, tantangan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan tanpa tantangan peserta didik akan merasa masa bodoh dan kurang kreatif sehingga tidak berkesan materi yang akan diterimanya. Yang keenam yaitu balikan dan penguatan. Nah, balikan dan penguatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap suatu proses pembelajaran. Siswa selalu membutuhkan kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil belajar dan sekaligus penguat. Yang ketujuh yaitu perbedaan individu. Nah, setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, adanya perbedaan ini seharusnya membuat sikap peserta didik menyadari bahwa dirinya berbeda dengan temannya. Hal ini akan membantu diri peserta didik dalam menentukan cara belajarnya sendiri.
Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada faktor kecerdasan. Yang dimaksud dengan kecerdasan ialah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak. Yang kedua yaitu faktor belajar. Yang dimaksud dengan faktor belajar adalah semua segi kegiatan belajar. Misalnya, kurang dapat memuaskan perhatian kepada pelajaran yang sedang dihadapi, tidak dapat menguasai kaidah yang berkaitan sehingga kurang menguasai cara-cara belajar efektif dan efisien. Yang kelima yaitu faktor lingkungan dan guru. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan ialah keadaan dan suasana tempat seseorang belajar. Selain kenyamanan tempat belajar, hubungan yang kurang serasi dengan teman juga dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.